Assalamualaikum, hai halo Anggi Agrotek di sini. Ini adalah tanaman jagung yang ditanam pada waktu yang bersamaan dengan jumlah atau dosis pupuk yang sama pula, tetapi memiliki pertumbuhan yang berbeda satu sama lainnya di beberapa tempat. Padahal ini di lokasi yang sama. Jadi saya akan bahas kenapa hal itu bisa terjadi, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal tersebut, dan sebelum saya lanjut, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan juga komen jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan. Pertama, kita harus mengetahui bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Internal itu seperti genetiknya, kemudian hormon yang dihasilkan, juga C/N rasio pada dalam tanaman. Tapi yang kali ini memiliki atau yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman adalah eksternal, seperti pada tanaman jagung saya. Yang pertama adalah cahaya. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya, di sebelah sini jagungnya relatif lebih pendek, ya, kerdil, ada bahkan yang kerdil juga, sangat bertolak belakang dengan yang ada di sini. Sudah tinggi-tinggi, bahkan sudah masuk ke tahap pembungaan. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Ya seperti saya bilang, faktornya adalah cahaya. Jika teman perhatikan, di sini ada rumah dan arah datangnya cahaya pada pagi hari adalah dari timur ya pasti. Tapi ketika dia matahari terbit, dia tertutup oleh rumah. Dimana pada pukul antara jam 8 sampai jam 10, itu bagian tanaman yang sebelah kanan saya terkena sinar matahari banyak ya. Tapi di sebelah sini, dia akan mendapatkan cahaya full mulai dari jam tengah 12. Artinya, ada perbedaan lama waktu penyinaran. Sementara tanaman jagung adalah tanaman C4 yang artinya memerlukan penyinaran sepanjang hari atau memerlukan cahaya matahari yang banyak. Dan cahaya matahari yang paling bagus untuk dilakukan atau untuk proses fotosintesis adalah di waktu pagi hari, di jam 8 sampai di jam 11 lah paling tidak. Nah, sementara yang ini dia cuma dapat di antara jam setengah 12 sampai sore, mana di waktu tersebut cahayanya sudah tidak terlalu baik untuk proses fotosintesis. Itu faktor pertama, kenapa dia bisa jadi ini yang kerdil, di sebelah sana justru lebih baik pertumbuhannya. Faktor yang kedua adalah topografi atau kemiringan lahan, ya. Seperti teman-teman bisa lihat, sebenarnya di bagian lahan yang sebelah sini, bagian yang kerdil-kerdil ini, dia jauh lebih rendah. Di sana lebih datar kan. Kemudian nah ini dia pengaruhnya adalah ketika hujan atau ketika dilakukan penyiraman, maka akan terjadi yang namanya aliran permukaan. Dan aliran permukaan tersebut dipengaruhi juga oleh kemiringan. Semakin miring lahan, maka tingkat kecepatan dari aliran permukaan atau pencucian haranya juga semakin tinggi. Maka dari itu, ketika saya lakukan pemupukan dengan jumlah yang sama, tapi hujan atau terjadi penyiraman juga, maka pencucian hara akan jauh lebih cepat. Nutrisi dari pupuk tadi dibawa oleh hujan kemari. Jadi dia nggak diserap oleh tanaman. Itulah pengaruh topografi dan aliran permukaan yang menyebabkan pertumbuhan tanaman bisa berbeda seperti ini. Nah, ini juga salah satu contohnya yang akibat dari topografi ya, aliran permukaan. Padahal dia pada daerah atau pada tempat yang mendapatkan cahaya penuh, tapi pertumbuhannya juga berbeda dengan tanaman di sebelahnya yang relatif lebih besar-besar. Kenapa? Karena pada tanaman di ujung ini memiliki topografi yang miring, sama miringnya atau kurang lebih sama dengan miring yang sebelah ujung sana. Jadi ketika saya lakukan pemupukan, kemudian ada hujan, maka pupuknya akan terbawa air atau terkena aliran permukaan dan terjadi pencucian hara. Oleh sebab itu, pertumbuhan tanamannya juga berbeda dengan yang di sebelahnya. Karena yang di sebelahnya itu topografinya adalah datar ya. Rata tanahnya, jadi unsur hara yang terkena hujan tidak lari kemana-mana. Faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah gulma. Tentu saja, gulma adalah tanaman yang, bukan tanaman sih, tapi tumbuhan yang tumbuh secara liar, tidak kita kehendaki, dan menyerap nutrisi dari tanaman atau menyerap nutrisi yang kita berikan kepada tanaman yang kita budidayakan. Ini salah satu gulma pada tanaman jagung saya. Tapi ya tentu saja semakin banyak populasi gulmanya, maka semakin tinggi pula resiko yang akan diterima oleh tanaman kita. Kalau hanya sekecil ini dan sedikit ini populasinya, maka tidak akan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman jagung ini. Terlihat dia juga tidak terpengaruh sih sama
kehadiran gulma terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, seperti itu. Tapi bukan ini yang jadi masalah. Inilah yang jadi masalahnya. Ini adalah tanaman kates ya, pepaya, tapi kayaknya pepaya jantan aja sih. Kenapa ini berbahaya? Karena dia ditanam dekat tanaman jagung. Sebenarnya jagungnya sih yang ditanam di dekat tanaman pepaya. Dan bisa dilihat akibat dari penanaman yang seperti ini, tanaman jagungnya malah jadi kerdil banget. Malah nggak tumbuh nih, padahal waktu penanamannya sama, pemupukannya juga sama ya. Tapi pertumbuhannya jelas banget bedanya dengan yang ada di sana. Yang sana sudah tinggi-tinggi, sudah masuk fase pembungaan. Ini seperti masih berumur 10 hari setelah tanam. Kenapa bisa seperti ini? Sama seperti gulma tadi, kalau gulmanya kan kalau cuma sedikit, maka dia nggak berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan tanaman. Tapi kalau seperti ini bisa dikategorikan sebenarnya gulma, tanaman kates ini. Karena dia tidak kita kehendaki, cuma karena dia lebih duluan tumbuh ya nggak mungkin ditebang ya. Karena hal ini terjadi karena perakaran dari tanaman kates ini sendiri yang lebih mendominasi area tumbuh tanaman jagung, sehingga pemupukan yang diberikan sebanyak apapun justru akan diserap oleh si pepaya, si kates, bukan oleh si jagung. Maka dari itu tanaman jagungnya menjadi kentet atau kecil kerdil kayak gini, jauh beda. Nah sementara yang di sebelah sini kan nggak terpengaruh sama perakaran, dia pertumbuhannya bagus. Sementara yang di sini jadinya kerdil kali. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga menjadi berbeda seperti ini, walaupun pupuknya sama, waktu tanamnya sama, varietasnya sama. Nah, jadi bisa teman-teman praktekkan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Seperti topografinya miring, jadi diusahakan lahan pertanaman jagung diusahakan itu rata, tidak memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Kemudian pastikan tanamannya di area pertanaman itu tidak ada tanaman kates atau tanaman pohon lainnya yang bisa mempengaruhi perakaran tanaman sehingga penyerapan nutrisi akan terganggu. Dan selanjutnya adalah cahaya. Dan terakhir ini penting sih sebenarnya karena tanaman jagung kan memerlukan cahaya yang banyak. Baik, itu dulu dari saya Anggi Agrotek. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga dan komen. Terima kasih, saya Anggi Agrotek.